Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid jalil wa ala alihi washabi ansalil qanadil. Amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini suasananya pagi ini sekarang harus mengikuti jadwal subuh karena subuhnya sekarang agak siang, nggak seperti 3 minggu yang lalu, sehingga paginya itu sudah kelihatan terang. Untuk itu sekarang sudah jam 6, jam 7 sudah jam 7. Ini karena memang berubah-ubahnya waktu, bukan jam yang berubah tapi waktunya yang berubah, mataharinya yang berubah. Para jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini saya sengaja ingin mengaji tentang Al-Quran agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, agar kita mengetahui fungsi dari Al-Quran. Kita ini punya senjata ampuh yang tidak ada tandingannya, bahkan Allah pun menantang semua makhluk di jagat raya ini termasuk jin dan manusia, seandainya bisa membuat sepadan dengan Al-Quran. Sampai hari ini pun tidak ada yang mampu melakukan itu. Ahli-ahli pun didatangkan, sampai hari ini pun tidak mampu menghadirkan yang setara dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran walaupun sangat istimewa dan merupakan mukjizat yang tiada tanding, akan tetapi masih banyak orang yang tidak meyakini, mengimani, dan bahkan yang mengimani pun enggan untuk mempelajari. Jadi rumus hidup itu sebenarnya di Al-Quran, keselamatan hidup di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu besok tidak hanya di dunia yang mengawal kita dan menyelamatkan sampai kita ke alam kubur, yaumul ba'ats, ya, hari hisab, sampai kita dihantarkan pilihan ke surga. Sampai di surga pun kita dikawal oleh Al-Quran. Maka pondok ini saya pilih nama Adz-Dzikra karena itu nama Al-Quran, dan berangkatnya dari pengajian Khatmil Quran. Maka konsentrasi pondok ini, kalau ditanya konsentrasinya apa? Konsentrasinya anak santri harus benar-benar menguasai Al-Quran. Kemarin kita dapat kritik, kenapa anak-anak ini ngajinya kitab terus, nahu terus. Ini masalah metode. Metode di Adz-Dzikra ini memang saya balik. Anak faham kitab dulu, anak faham nahu dulu, anak mengerti dulu tentang kalimah-kalimah Arab, latihannya pakai kitab-kitab kuning, baru kemudian ke Al-Quran. Bahkan anak yang nggak bisa baca Al-Quran dengan bagus, itu tetap kita latih dulu langsung ke kitab, sehingga anak itu mengenal huruf, mengenal lafal, mengenal fungsi-fungsi huruf panjang pendek. Itu bukan karena belajar tajwid, tapi mengenal dulu dari nahwu dan sorofnya. Setelah itu baru ke Al-Quran. Itu hanya metode saja, hanya perbedaan metode saja.
Untuk itu mulai 2 minggu ini sudah diwajibkan bagi santri sudah mulai belajar dari dasar membaca Quran, makharijul hurufnya, tajwidnya. Jadi tiap waktu anak diwajibkan sekarang membaca 1 juz dan semacam darusan bergilir. Dan santri diwajibkan untuk bergilir juga menjadi imam, untuk melatih kefasihan baca Fatihah. Dan setiap santri yang sudah mengerti nahwu dan shorof wajib jadi khotib. Alhamdulillah sudah ada 5 khotib yang sudah bergilir dalam 5 Jumat ini. Itu sudah santri-santri dari Adz-Dzikrah dan tidak boleh pakai teks. Jadi untuk menguji kecakapan kitabnya dan Qur'annya, dia harus menjadi khotib dan menjadi imam. Jadi nanti apabila perkembangan waktu, jadi khotib-khotib yang ada di Masjid Adz-Dzikrah termasuk nanti masjid di Cengho itu nanti adalah keluarga besar Adz-Dzikrah, tidak ada dari pihak lain. Itu semua adalah santri Adz-Dzikrah karena itu dicanangkan dari jamaah. Ya, itu nanti pada saatnya. Kalau sekarang kan masih ada orang-orang lain. Pada akhirnya nanti seperti itu. Itu para jamaah rahmati Allah, targetnya seperti itu. Maka ujung dari pelajarannya adalah menghafal tafsir Jalalain. Untuk diketahui, insya Allah sepengetahuan saya, satu lembaga dan pendidikan, apakah itu berbentuk sekolah maupun pesantren, itu jarang sekali yang menghafal tafsir Jalalain. Kalau membaca ya, tapi menghafal jarang sekali. Saya ketemu dengan seorang kiai, kebetulan kiai sepuh, usianya sudah 73 tahun. Setelah saya kabari bahwa santri Adz-Dzikrah ini menghafal tafsir Jalalain, terkejut beliau. Waduh, itu berat sekali itu, tidak mungkin, berat sekali dan tidak mungkin. Kita bikin mungkin di Adz-Dzikrah nanti, mudah-mudahan doanya. Ya ini kan mimpi kan boleh. Mimpi itu kadang-kadang kelihatan sombong Pak Anwar, kelihatan gaya gitu ya. Tapi ini cita-cita. Jadi sisi-sisi kelemahan nanti kita tutup melalui proses yang sedang berjalan ini. Termasuk hadranya baru latihan berapa kali? 4 kali. 4 kali, 1 kali tampil ini. Kemarin ada tamu kiai, anak latih, langsung kiai itu mengatakan nanti Isra Mi'raj santri Adz-Dzikrah yang perempuan yang tampil. Wah ini kalau nggak pandemi, kalau nggak kena COVID, karena saya sering diundang pengajian, saya akan membuat syarat. Kalau ngundang saya ngaji, syaratnya harus dengan hadrahnya. Dan hadrahnya yang perempuan. Wah, gawat itu kalau syarat itu. Yang laki, ya yang laki Habsian. Yang perempuan Banjarian. Nah, karena kalau yang mengukul Banjari itu perempuan, lembut di telinga. Kalau yang mukul laki-laki kasar di telinga. Tangannya kurang lembut. Tadi suaranya perempuan tadi lebih enak mana dengan yang laki? Nah, nanti ditanding ya, nanti ditanding yang laki dengan perempuan. Nanti di akhir tanding enak-enakan mana coba. Siap-siap itu. Baik, kita ngaji ya. Surat Yunus. Ini surat Yunus ini ayat berapa ini? Ayat 57. Ini fungsi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas,
Di situ disebutkan di ayat ini ya ayyuhan nas, yang diseru bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, manusia. Biasanya kalau kaitan dengan keimanan itu ya ayyuhalladzina amanu, ini ya ayyuhan nas. Artinya bahwa kalau yang diseru seluruh manusia, berarti Al-Quran ini sebenarnya adalah untuk seluruh manusia. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu. Apa itu? Mau'idatum mir rabbikum, nasihat dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran ini adalah nasihat. Nasihat yang terbaik dan nasihat yang benar, dan kebenarannya mutlak. Kalau nasihatnya saya itu bisa salah, nasihat guru bisa salah, nasihat kiai sekalipun bisa salah. Tapi kalau nasihat itu Al-Quran pasti benar. Sayang orang itu mencari nasihat tidak kepada Al-Quran, sering kepada selain Al-Quran. Jadi kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu nasihat. Sehingga kalau nasihat ketika kita punya masalah, problematika apapun, carilah nasihat kepada Al-Quran. Itu yang pertama, nasihat. Kedua, syifa'ul lima fis sudur. Syifa, obat. Obat untuk apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati itu? Ada penyakit, iri, dengki, hasud, riba, segala macam itu, ujub. Penyakit-penyakit itu, hati itu bisa diobati, bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengobati hati, agar hati itu tenang, sehat, hatinya sehat. Maka Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi, arahtu qalbaka wa badanak. Allah menenangkan hati. Syifa, karena obatnya hati. Jadi yang gampang stres itu, gampang bingung, pelariannya jangan ke yang lain, jangan ke rokok, pelariannya ke Al-Quran. Karena Profesor Rio kemarin, salah satu ciri orang yang mencari pelarian itu biasanya mencari pelarian dengan hal-hal yang lain, bukan kepada Al-Quran. Saya tenang kalau bisa minum ini, kalau bisa ngerokok itu saya tenang. Loh kok tenangnya karena itu? Tenang itu karena Al-Quran, harusnya gitu. Harusnya gitu, ya. Ngono Ri, Ari. Jadi berhenti ngerokok Ri. Karena Ari kan bawa calonnya, jadi kita kasih tahu kalau bisa bersuruh berhenti ngerokok. Ari loh ya, yang lain tidak apa-apa. Kalau Pak Restu itu tidak masalah. Kalau Ari itu harus berhenti harusnya. Yang ikut saya, santri saya, yang santri saya yang mengaku berguru ke saya larang rokok. Yang enggak ngantri sama saya enggak punya hak untuk melarang. Tapi santri saya larang rokok karena saya, bapak saya, guru saya, semua enggak ngerokok. Saya ini muridnya Mbah Muhid Muzadi. Mbah Muhid Muzadi itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ngomong sanad ilmu, saya punya sanad. Cuman saya kan enggak pernah ngomong ini. Saya ini berguru kepada Mbah Muhid Muzadi 3 tahun. Muridnya Mbah Muhid Muzadi tahun 90 yang masih hidup itu adalah Mbah Muhid Muzadi, kakaknya Ki Hasyim Muzadi. Saya berguru 3 tahun. Itu murid langsung dari Ki Hasyim Asy'ari. Itu enggak ngerokok. Nah, ya, gitu. Itu rungokno Ri. Rizki anu maksudnya Rizki pengacara, bukan Rizki santri. Tapi karena Rizki sama Ari nggak nganggap saya gurunya, jadi ngerokok gitu. Jadi yang ikut saya Erwan.
Ini kan nggak nganggap saya guru, jadi ngerokok dia. Jadi saya nggak nganggap guru itu, nang aku itu ngerokok gitu. Yang ikut saya tiap hari, kumpul saya tiap hari itu, yang rokok-rokok itu, ya saya dianggap temannya aja lah, sahabatnya itu. Syifa'ul lima fis sudur. Kan saya tidak nyindir langsung nyebut nama kan. Kalau nyindir itu kadang-kadang boleh, kadang-kadang nggak boleh, takut menyakiti hati. Kalau ini enggak, kalau nggak kerasa ya saking kebangetan. Jadi Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat hati. Kemarin saya diprotes oleh beberapa teman, kalau ingin mencari tenang itu Quran. Apa protesnya? Dianggap saya tidak suka rekreasi. Rekreasi atau melawat atau keliling itu memperluas cakrawala berpikir agar kita mengetahui bumi ini luas sekali gitu. Tapi kenikmatan itu ditemukan di Al-Quran, kenikmatan hakiki. Kenikmatan hakiki ada di Al-Quran. Itu yang kedua. Wahudan. Jadi Al-Quran itu hudan, petunjuk. Yang berstatus petunjuk itu tidak ada. Kitab yang berstatus petunjuk itu tidak ada. Nggak ada di dunia ini kitab yang statusnya petunjuk kecuali Al-Quran. Jadi kita ini hidup ini kan butuh petunjuk. Bagaimana cara berpikir yang benar menghadapi era globalisasi? Tanya sama Al-Quran. Bagaimana menikah yang benar agar kita bisa mengurus istri dan anak-anak kita? Tanya sama Al-Quran. Bagaimana hubungan suami istri itu yang benar agar kita ini kalau berhubungan itu bagus dan tidak salah menurut pandangan agama? Tanya sama Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan. Tanyanya sama Al-Quran. Yang keempat, warahmah. Al-Quran itu kasih sayang. Al-Quran ini penyayang. Jadi kalau kita mendekat sama Al-Quran, kita akan dapat kasih sayang. Tapi kalau kita mendekat sama pacar, belum tentu kita dapat kasih sayang. Bisa jadi dapat pengkhianatan. Bahkan tidak jarang ada seorang istri khianat sama suami, suami khianat sama istri. Apalagi coba sahabat, khianat sama sahabatnya. Tapi kalau Al-Quran yang hadir adalah kasih sayang Quran. Jadi kalau kita ingin disayangi, kata disayang itu artinya dilindungi. Orang kenapa kok sayang? Orang kenapa kok cinta? Karena harapannya mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan keselamatan. Ciri orang yang disayangi itu, orang yang menyayangi itu menyelamatkan. Kalau kita menyayangi sesuatu tapi mencelakakan, itu tidak pantas untuk disayangi. Kenapa kita itu cinta kepada Allah? Karena Allah pasti melindungi. Pasti Allah menyelamatkan. Kenapa kita cinta kepada orang lain harus terbatas? Karena bisa jadi yang kita cintai itu bisa mencelakakan. Kenapa cinta kepada harta itu terbatas? Karena harta bisa menjadikan kita celaka, tapi bisa juga membuat kita itu bahagia. Tapi akhirnya relativitas. Tapi yang tidak relatif adalah Al-Quran. Nah di ayat yang lain Al-Quran tibyanan likulli syai'. Cari di situ. Tibyanan likulli syai'. Kalau kelanjutannya ayat ini sebentar, kelanjutannya dulu. Bawahnya ayat 58-nya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Yang santri itu dibuka WA-nya dibuka, WA dari Abi. Jangan baca yang lain. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakan karena karunia Allah dan karena rahmat Allah. Ada dua kata, bifadlillahi wa birahmati. Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang demikian fabidzalika, dan dengan bifadlillah, dengan karunia Al-Quran, dengan karunia Al-Quran, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran itu yang di atas tadi itu,
Falyafrahu, maka bahagialah. Jadi orang itu direkomendasi untuk bersenang-senang, berbahagia itu bahagia karena bisa menerima Al-Quran sebagai nasihat, karena Al-Quran sebagai syifa, karena Al-Quran sebagai hudan, karena Al-Quran sebagai rahmat. Itu bahagia yang sesungguhnya gitu. Senyum yang sesungguhnya itu senyum karena menemukan nikmatnya dan menemukan hikmah, menemukan pelajaran dari Al-Quran. Karena senyum yang lain itu bisa jadi hanya sifatnya sementara. Hari ini kita senang sama seorang perempuan, senyum sementara, ternyata setelah lama sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata khianat. Kita akan menjadi orang yang dipusingkan oleh orang yang kemarin membuat kita senyum. Ada orang mendapatkan jabatan 1 tahun, 2 tahun enak, tahun ketiga itu kena kasus KPK. Dan dia mengatakan seandainya saya nggak jadi pejabat gitu. Padahal waktu jadi pejabat dia tasyakuran dan mengundang banyak orang untuk senyum dan bahagia. Ternyata tidak bisa dia membahagiakan. Bahagia yang hakiki itu apabila kita itu dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, apakah membaca, apakah mendengar. Cuman banyak orang nggak suka, itu susahnya. Kepada janji Allah itu nggak yakin. Ini padahal janji Allah ini. Falyafrahu, perintah, maka bahagialah. Maka berbahagialah engkau. Jadi bahagia itu yang direkomendasi, senyum yang direkomendasi itu ya. Senang yang direkomendasi, recommended. Itu senang karena menemukan kenikmatan, nasihat, sifat, obat, petunjuk dan rahmat dari Al-Quran. Selain itu boleh senyum, tapi harus ada jaga-jaga. Bisa jadi senyumnya hari ini itu malapetaka yang akan datang. Banyak orang bergembira di awal, tapi kemudian sedih di belakang. Karena memang yang dicintai, yang membuat dia tersenyum itu adalah hal yang sifatnya tidak mutlak. Falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Nah dia itulah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Seandainya seluruh jagat raya ini dikumpulkan, ya, seandainya itu tidak bisa menandingi kenikmatan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Seandainya seluruhnya ini dikumpulkan. Coba lanjut di ayat yang lain. Lanjutannya, yang di WA itu loh. Ini sama juga. Basairal linnas. Coba itu, ada basairal linnas. Hadza di ayat yang lain, hadza basairul linnas. Basair itu jamaknya basar. Basir. Basair, basar itu mufradnya. Basair jamaknya. Itu artinya hati. Jadi mata hati bagi manusia. Jadi Al-Quran itu mata hati, bukan mata ini, tapi mata hati. Itu basair. Jadi Al-Quran itu basair. Lanjut di ayat yang lain. Itu yang keberapa sudah? 5 ya. Di ayat yang di surat yang lain dan di ayat yang lain disebutkan bahwa selain basair, mana? Ya, Al-Quran itu selain basair, dia itu bala, yaitu adalah penjelas yang nyata. Ya. Hadza balagul linnas. Jadi Al-Quran itu balag. Gak usah itu, Abi hafal kok. Malah mengganggu saya itu. Saya hafal kok.
Kamu nggak cepat. Jadi Al-Quran itu balag. Ya. Basairu adalah hati, mata hati ya, mata hati. Bukan mata ini, bukan mata fisik. Bagi manusia. Hadza basairul linnas. Hadza balagul linnas. Yang ketujuh, Al-Quran tibyanan likulli syai'. Tibyanan, penjelas, likulli syai', tiap-tiap sesuatu, untuk tiap-tiap sesuatu. Seluruhnya yang ada di dunia ini, Al-Quran itu penjelasnya. Al-Quran itu penjelasnya. Ya. Hadza balagul linnas tibyanan likulli syai'. Nah, kalau sudah Al-Quran itu rahmatan lil rahmat lil mukminin, rahmatun lil mukminin, Al-Quran udah ini ganggu. Kamu kamu nggak cepet bisa? Mana? Cara nganunya itu jangan begitu, seret gitu loh. Jangan manual gitu, kok lemot gitu, anak modern nggak ngerti komputer kamu ini. Ya, operator kurang cepetan saya Mas. Mana? Hadza balagul linnas. Ini coba lihat. Hadza balagul linnas. Tadi basair. Ada lagi hadza basairul linnas. Ya. Al-Quran penjelasan yang sempurna, penjelas yang sempurna. Enggak ada celah kesalahan. Kalau saya menjelaskan bisa terpleset, bisa ada celah salah. Kalau Al-Quran tidak ada celah salah, sempurna. Hadza balagul linnas, penjelas yang sempurna untuk manusia. Jadi kalau ingin jadi pengacara handal, kuasai Quran. Kalau ingin jadi akuntan handal, kuasai Quran. Kalau ingin jadi dokter handal, kuasai Quran, karena penjelasannya di situ. Jadi Quran itu yang nomor satu. Belajar Quran ini penting ya, santri-santri ya, belajar Quran itu penting sekali. Hadza balagul linnas, hadza basairul linnas. Ada hadza balagul linnas, ada hadza basairul linnas. Mata hati ya, mata hati. Itu kalau kita mau benar-benar dan sungguh, itu jangan ngurusi makanan. Aduh, kamu ini Habib ini nggak suka kalau ada orang, kalau pas ngaji jangan ada konsentrasi lain. Berhenti. Biar sudah nanti aja. Kenapa nggak dikeluarkan tadi? Ya, ganggu saya ini kalau sudah kadung mood itu jalan, kalau nanti hilang ya. Hadza basairul linnas, hadza balagul linnas. Saya ulangi pelan-pelan. Pertama, Al-Quran itu adalah mau'idhah, nasihat. Kedua, Al-Quran itu syifa, obat. Ketiga, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Keempat, Al-Quran itu rahmah, adalah kasih sayang. Yang kelima, Al-Quran itu basair, mata hati, penerang hati, cahaya hati. Jadi kalau kita ini tidak bisa menembus masa depan, gimana masa depan yang nyaman, yang enak nanti itu, belajar di Al-Quran.
Ini tembus pandang sudah. Jadi bisa memprediksi. Ini bukan jadi dukun ya, jangan salah paham. Imajinasi adalah kemampuan memotret gambaran masa depan. Saya ulangi, imajinasi itu adalah kemampuan memotret masa depan. Sementara Al-Quran bukan hanya imajiner ini, tapi Al-Quran adalah basoir, mata hati. Mata hati itu mampu memandang tanpa batas, bisa nembus. Maka orang-orang yang kuat belajar Al-Quran, memahami Al-Quran sampai dalam, itu bisa menembus pandang pikiran-pikiran dan imajinasi sampai ke akhirat. Kayak apa kehidupan yang akan datang itu? Itu tidak ada kitab yang mengajarkan itu, bukan primbon ini. Tidak bisa. Tidak hanya Al-Quran. Al-Quran balaghul linnas. Hadza ini, makanya di dzalika yang dibaca oleh Jen tadi, dzalika ai hadza. Dzalika bermakna hadza karena Al-Quran menyebutkan hadza balaghul linnas. Hadza basairul linnas. Balag, penyampai yang sempurna. Mana ada penyampai yang sempurna? Kita kalau lihat TV berita terpotong aja salah paham. Al-Quran tidak terpotong sama sekali, sempurna. Maka kalau kita ingin mendapatkan berita yang sempurna, penjelasan yang sempurna, itu dari Al-Quran. Lanjutnya, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Surat apa itu? An-Nahl ayat 89. Tibyanan likulli, bagi tiap-tiap syai' sesuatu. Jadi semua yang ada ini, ada orang ngomongan gini nih ya lagi Pak, didik-didik Al-Quran, didik-didik Al-Quran. Nah, memang begitu. Semua ini diurus oleh Al-Quran. Semua ini diurus oleh Al-Quran. Dunia ini diurus oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran, disayangi oleh Al-Quran, diobati oleh Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu akhlak Nabi. Siapa Nabi itu? Nabi Muhammad. Adanya bumi dan seluruh makhluk ini karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Awas, ini harus saya sampaikan ini. Adanya seluruh alam raya ini karena Allah menciptakan cahaya Nura Muhammadin, cahaya Nabi Muhammad. Sebab dunia dan isinya ini ada karena ada Nabi Muhammad. Maka Al-Quran disebutkan di yang lain, Nurun wa kitabum mubin. Nurun wa kitabum mubin. Nur itu adalah Nabi Muhammad, kitab adalah Al-Quran. Nurun wa kitabum mubin. Tidak bisa dipisah nur dan kitab itu, tidak bisa dipisah. Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak bisa dipisah karena Al-Quran itu karena khuluquhul Quran adalah Nabi Muhammad. Kalau hidup ini, dunia ini adanya karena ada cahaya Nabi Muhammad, sebab Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka seluruh urusan ini disebabkan kalau Nabi Muhammad. Nah, akhlak Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu ada di dalam Al-Quran. Maka ada seorang imam besar Masjid Istiqlal mengatakan begini, hati-hati dengan dzurriyyah Nabi ya. Dunia ini ada karena ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah genetik punya keturunan. Kalau Anda, kita semua iman kepada Allah, iman kepada Nabi, harus sayang kepada saudara, keluarga, anak cucu Nabi. Tidak bisa ditawar. Jenengan punya orang tua, orang tuanya salah. Apa ada alasan membenci? Enggak ada.
Kita punya anak kita buling, apa ada alasan membenci? Tidak. Saelek-elek iki anakku, saelek-elek iki bapakku. Umpama begitulah logikanya. Dunia ini ada karena ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya keturunan dzurriyyah, yaitu habaib. Habaib itu bukan karena status jabatan dan pangkat, dan bukan hasil permintaan, dan bukan karena sertifikat. Karena gen. Itu bukan karena apa-apa, karena gen. Kalau nggak cocok jangan membenci. Sekali kita membenci ada bahaya di situ. Karena kita ingin membenci penyebab anaknya penyebab adanya dunia. Ya konsekuensi orang beriman. Ditahan aja. Kalau nggak bisa sayang, jangan membenci, gitu aja wis. Ini saya titip pesan khusus. Ini konsekuensi beriman soalnya. Karena Al-Quran sudah menyebutkan mawaddatan fil qurba, cinta kepada dzurriyyah, keluarga Nabi. Ini para jamaah rahmati Allah. Sudah tibyanan likulli syai' sudah. Wa nazzalna 'alal kitab tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibyanan likulli syai', untuk menjadi penjelas segala sesuatu, likulli, semua dijelaskan oleh Al-Qur'an. Basairul linnas, balaghul linnas, tibyanan likulli syai'. Coba cari buku yang bisa menjelaskan seluruh urusan, tidak ada. Pasti hanya satu urusan. Kalau enggak seperempat urusan. Ini seluruh urusan diurus oleh Al-Quran. Jadi jangan jauh-jauh dengan Al-Quran, harus cinta sama Al-Quran. Kalau ada apa-apa tanya sama Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan A, orang mengatakan B, ya sudah, tidak usah diikuti yang B, ikuti Al-Qurannya. Gitu ya. Al-Quran tibyanan likulli syai'. Apa konsekuensi orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran yang tadi itu fungsinya itu? Man a'rada an dzikri. Man a'rada an dzikri, ada mayyashu an dzikri rahmani. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari nasihat Quran, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai nasihat, tidak mengerti bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai', penjelas, mata hatinya penjelasan yang sempurna, petunjuk. Kalau menyimpang dari itu, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ketemu? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka bahaya bagi sikap usahanya, perbuatannya itu akan sempit. Hidup ini akan sempit. Wong lek stres kan sempit, nggih Bu nggih. Wis aku wis tuwek wis mati ae wis. Sempit itu pikirannya. Maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ini sudah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. A'rada itu gini, arada itu kabur lek delok mengaburkan isi, enggak mau menggunakan terangnya Al-Quran itu, dikaburkan matanya kayak mata terahum gitu.
diambil sepotong-sepotong. Nah, itu namanya, kalau orang terahum itu kan sepotong-sepotong. Harokat kasroh jadi fathah, itu kan sepotong-sepotong namanya. Sin ketok shin, shin ketok ta. Nah, itu kan. Waman arada, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka. Perhatikan, perhatikan. Jangan punya aktivitas lain dini. Fokus, fokus. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Jadi orang yang apa ya, lebih tepatnya berpaling lah, berpaling itu mengu apa, melengos dari Al-Quran. Tahu melengos ya, melengos teko Al-Quran, ngecet, nah gitu ya, dari Al-Quran. Gitulah, lebih enaknya begitu. Itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkumpul nanti dalam keadaan buta. Jadi orang yang nggak bisa baca Al-Quran, nggak senang mendengarkan Al-Quran, telinganya tidak pernah melihat huruf-huruf, matanya tidak pernah melihat huruf-huruf, telinganya tidak pernah mendengar, lisannya tidak pernah mengucapkan Al-Quran, hatinya tidak pernah senang kepada orang membaca Al-Quran, nanti dia dalam keadaan dikumpulkan dalam keadaan buta, gelap, hidupnya di dunia sempit. Jadi kalau kita ini menghadapi sesuatu problem itu gampang stres, gampang putus asa, itu penyebabnya adalah karena tidak menggunakan Al-Quran. Ma'isyatan dongka. Hafalkan itu santri ya. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Selanjutnya adalah mayyashu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Nah, ini yang mengaburkan ini. Orang yang mengaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, maka lingkungannya dibentuk lingkungan yang isinya kesetanan. Jadi kesetanan itu yang kuasa. Lingkungannya itu hanya lingkungan orang-orang yang perlakuannya perlakuan setan. Ketemu. Ma'yashu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ini Al-Quran. Ini operatornya harus terlatih ternyata. Itu yang punya HP atau ditulis saja, karena kalau cari bukunya susah ini. Kumpulan ini itu agak susah cari bukunya. Ya, sudah. Ini mayyashu an dzikrir rahmani sama, kalau mayyashu tadi berpaling, ini juga berpaling. Itu maksudnya yang satu itu terahum, yang satu itu mengu ya. Barang siapa berpaling dari pelajaran Allah, yaitu Al-Quran maksudnya, yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Jadi konconnya itu setan. Harus senang sama Al-Quran, ya, harus senang sama Al-Quran. Penting sekali para jamaah rahmati Allah. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Nah, Al-Quran itu di ayat-ayat yang lain, kalau diurai banyak sekali, nanti tak WA aja, sudah tak WA ke anak-anak itu. Al-Quran itu seandainya dijadikan mantra itu ya, seandainya mau dijadikan mantra itu gunung bisa bergeser. Suyirat bil jibal au qutiat bil ard. Ya, bumi itu bisa pecah. Apalagi cuma nambani wong gitu. Seandainya mau. Gitu, seandainya. Tapi Allah lebih memberikan penjelasan bahwa Al-Quran itu hudan.
bukan digunakan untuk mantra. Seandainya ada bacaan, yang bacaan apabila dibacakan itu bisa menggeser gunung, itu Al-Quran. Mana? Astagfirullah. Di WA kan ada jam. Hah? Ar-Ra'd ayat 31. Ya, itu seandainya gunung itu. Seandainya gunung itu ingin digeser. Ya, ingin digeser, gunung ingin digeser gitu. Terus ada bumi dibacakan bisa pecah, itu bacaan yang bisa menggeser gunung itu Al-Quran. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibal au kuciat bil ardu au kulima bil mauta. Dan orang mati itu bisa berbicara. Iku sing iso ngono iku cuma Al-Qur'an sing seandainya mau Allah itu. Dan sekiranya ada suatu bacaan yaitu kitab suci yang dia itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi terbelah dan orang yang mati dapat berbicara, itu Al-Quran, itulah Al-Quran kalau mau. Loh, ati ditanding be kitab mujarobat itu ya ora iso to. Gak iso, nggak ada. Quran luar biasa seandainya mau. Tapi Al-Quran sinar hatinya, mata hatinya orang-orang beriman gitu. Ya. Lau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Jadi kalau dibacakan gunung itu berguncang dan kemudian bergeser. Teko kono moro-moro dene ngono. Coba kalau gunung bergeser kira-kira ambruk kabeh enggak sing lihat kira-kira hancur semua dah. Itu yang bisa gitu hanya Al-Quran seandainya Allah mau. Ya, ini para jamaah rahmati Allah. Maka saya berpesan kepada santri khususnya harus senang. Tapi manusia la rafa'nahu biha. Sebenarnya manusia itu la rafa'nahu biha, ingin diangkat oleh Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard. Sesungguhnya Allah itu berkehendak untuk mengangkat derajat manusia dengan Al-Qur'an itu. Ya. Coba dibuka surat ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawa. Coba ini lihat derajat manusia yang meninggalkan Quran ini. Selain lingkungannya setan. Sudah? Coba ini baca. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawa. Sekiranya Allah menghendaki, ini secara akan tinggikan derajat manusia itu. Tetapi manusia lebih cenderung kepada kehidupan dunia dan mengikuti keinginannya, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti nasihat Quran. Sing ditutno nafsune, kepentingannya, bukan Quran yang diikuti. Apa yang terjadi? Famathaluhu kamathalil kalb. Dia seperti anjing. Coba lihat itu. Maka perumpamannya seperti anjing. Anjing itu asu. Asu itu kere. Kere, asu kere. Famathalu kamathal kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Ya, asu itu
ya melet, dijarno melet, longgo melet, ngadeg melet. Oh asu kere. Kere itu ciri-cirinya kalau muntah, muntahnya dimakan. Itu kere. Kere begitu kere itu. Mari muntah dipangan maneh. Itu kere. Mangale mari ngekek aja dijauh maneh. Itu perumpamaannya seperti itu. Hina manusia itu kalau tidak dengan Al-Quran. Jadi, kalau nggak ada Quran, hina manusia itu. Maka kembali dengan Al-Quran, harus kembali ke Al-Quran. Caranya bagaimana sekarang ya? Sudah bisa difahami, sudah bisa iso nyesep nang ati nggak nih? Pun nyesep nang ati. Saiki dirogo ya ati niki. Kula kalian jenengan sakjane bendina iku nang Al-Qur'an nyedhek pirang ping pira sedina. Jarang. Satu. Yang kedua, pernah nggak kita menelusuri luasnya ilmu Quran? Jawabannya tidak. Tapi kita berpendapat tentang Islam. Bagaimana kita berpendapat tentang Islam? Penjelasan Islam itu ada di Al-Quran. Kalau ada masalah, kembali kemana? Al-Quran. Kalau ada problem, kembali kemana? Al-Quran. Jadi semua harus kembalinya ke Al-Quran. Caranya begini sekarang. Ini solusi. Ya, solusinya. Solusinya adalah kita harus sering-sering membaca Quran. Karena Al-Quran itu cahaya. Kalau nggak ngerti artinya, kita akan mendapat hidayah. Sering dibaca, walaupun satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat lah. Kalau nggak mampu satu juz satu ayat. Kalau nggak mampu satu ayat satu kata. Kalau nggak mampu satu kata satu huruf wis gak apa-apa. Alif ngono tok wis sedina wis. Kan alif lam mim kan sudah cukup. Alif lam mim kan ayat Al-Qur'an itu. Kalau nggak mampu baca alif lam mim alif gitu. Alif duhur lam, isaknya mim gitu aja. Kalau nggak mampu itu ya sudahlah, mati saja. Ya alif tok gak gelem, huruf gak gelem. Mulai sekarang saya berpesan sama santri-santri, kuasai Quran, bacaan Quran, ya luar biasa bacaan Quran itu. Sing gurung telat-telat, awak-awak ini kan harus telat ya. Pak Ayub, aku, Pak Anton ini kan harus telat. Tapi bukan berarti terlambat untuk belajar Pak Ayub. Saya, Pak Anwar ini kan kalau suruh menghafal kayak Jen itu sudah nggak loading sudah. Muternya suwi, muternya suwi ya. Ya caranya gimana? Kalau kita tidak sempat belajar Al-Quran, tidak sempat mendengar Quran, biayai orang-orang yang belajar Quran. Biayai belajar orang Quran itu. Kalau nggak punya biaya, fasilitasi. Kalau nggak punya fasilitasi, senangi, cintai orang yang belajar Quran itu. Itu kata kuncinya. Walah hiduplah dengan Quran aja. Bendino hidup dengan mulia-mulia, insya Allah mulia. Ya, kita kan tidak pernah mencoba masalahnya ya. Dicoba aja wis. Wong buru apal Quran ngono wis akeh sing itu ini baru santri saya baru menghafal berapa ayat ini belum satu juz Pak Ayub. Itu yang inden untuk dijadikan calon istri itu sudah 7. Ini Jen itu baru saya tampilkan 1, itu sudah ada yang inden. Itu kalau nanti sudah dewasa ben tak pek mantu. Ngono sana. Coba itu. Itu baru beberapa ayat. Mulai membaca ya memang susah ya Allah jenengan. Ya ini ya di pondok ini saya sendiri mengalami kesulitan yang harus saya hadapi. Mengajar Quran itu mulai makharijul huruf itu bukan barang yang mudah. Membedakan A dengan A itu
Kha dengan ha itu, ha dengan ha itu gak mudah. Itu santri-santri itu harus bisa, harus pinter. Ya. Sampai kepada makna, sampai kepada i'rab, sampai kepada murad. Insya Allah kalau itu tercapai akan jadi manusia yang mulia. Semoga kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi di metode di sini masuk pertama kali yang disentuh bukan Qur'annya dulu, tapi kitab. Pokok bisa baca Quran walaupun belum fase, baca kitab dulu. Setelah ngerti kalimah, isim, fi'il, huruf, terus ngerti dan seterusnya ke Al-Quran, ketika didandani Qurannya dia bisa bagus. Untuk itu bulan-bulan ini adalah bulan-bulan sampai Ramadan nanti kita belajar Al-Quran terus ya. Yang kedua bahwa kenapa tafsir Jalalain ini dimulai dari Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini apabila hafal betul saat tafsirnya itu 70 sampai 80% itu sudah menguasai makna kata di seluruh Al-Quran. Kalau hafal surat Al-Baqarah itu sudah sama menghafal seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran, kurang lebih 70 sampai 80%. Apabila hafal juz 1 juz 2, karena Al-Baqarah kan juz 1 juz 2. Hampir 3, 2 lebih lah. 2 lebih. Itu tolong dikuasai oleh santri. Kalau ingin menghafal Al-Quran tanpa tafsir itu juz 30 dulu, karena tingkat kesulitan membacanya di juz 30. Kalau ingin belajar murad itu juz 1 dulu, karena mufradat atau kosakata yang terbanyak itu ada di juz 1, 2 dan 3. Ya begitu ya. Alhamdulillah, doakan santri Adzikra bulan Ramadan ini sudah bisa menyelesaikan target itu. Nanti Pak Yub, pada saatnya seluruh santri yang alumni di sini itu akan mendapatkan ijazah dan boleh keluar berstatus alumni kalau dia itu bisa menghafal minimal 1 juz dari surat Al-Baqarah ya, 1 juz tafsir Jalalain. Kalau tidak hafal 1 juz tafsir Jalalain, maka tidak boleh jadi alumni, tidak boleh pamit pulang. Apa kok kaget? Mia kok kagetnya? Nah, ya biar jadi pemuda keren gitu loh. Keren itu duduk nggak kalau nggak gelang. Keren itu adalah menghafal Quran. Kalau orang lain menghafal Quran, kita menghafal tafsir. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Seluruh jamaah semangat, memberikan semangat. Kalau nggak bisa jenengan belajar Quran hari ini, ya karena sudah usia, anaknya didorong jangan sering diajak pulang. Mayang sering diajak pulang, tapi nggak apal-apal Quran itu. Ya. Jangan sering diajak pulang. Mayang mana Mayang? Mayang belum tafsir Jalalain belum ya? Sudah ya? Sudah ternyata luar biasa. Ya, belanja ngejak Mayang. Ono sing ngatine Reoni ngejak anake. Reoni ngejak anake yang santri. Kakaknya datang dari Malang. Anaknya disusul kakaknya, suruh ke sini. Aduh. Angel. Baik, terima kasih. Saya sedianya menampilkan Mia sebenarnya, adiknya Intan. Karena sebentar lagi Intan keluar, Mia harus jadi gantinya. Tapi karena waktu minggu depan berarti. Rama hadir nggak Rama? Ranggit, Radit, mana Radit?
Coba sini. Ta'adu sama Eri. Mana Eri? Eri mana Eri? Mana? Eri. Awas lek kalah kan. Kamu hafal bab 2? Hafal, ayo. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fawa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun nasraya. Tapi yang bilang kamu lanjutkan ya. Madda ya muddu maddan wa maddan fawa madun wadaka mamudun mudda la tamudda mamadun mimadun. Apa? Ayo apal. Madda cek dulu. Yo. Madda, halo. Madda ya muddu maddan wa maddan fa huwa maddun wa daka mamdudun mudda la tamudda wa maddun mimaddun. Bab 2 Saro yasiru sairon wa masira fawa sarin wadaka masri isri la tasri masron misron. Iki salah, bener no? Iki salah ini, bener no? Ini yang dibaca tadi salah ya tak? Betulkan. Saro yasri siroyatan wa masron wa sarin. Tambah salah. Saya. Saro yasri siron. Saro yasiru siron wa sairon wa masiron wa sarin wadaka masirun. Podo tidak no podo, tepuk tangan sama. Sekarang yang kedua, Saro yasri sirayatan wa masron fawasarin wadaka masriun isiatasin masyun misyarun. Ini ada yang salah, betulkan. Saro yasri siroyatan wa masron fa wasarin wadaka masriyun isri la tasri masron misron. Betul. Wa'ada ya idu idatan wa mau idan fawawa idun wadaka mauudun itlata mau idun mi'adun. Ada yang salah ini, kamu betulkan. Wa'ada ya idu idatan wa mau idan fawawa idun wadaka mauudun itlata mau idun mi'adun. Mi'adun apa? Mi'adun. Luput. Sama, tepuk tangan. Pokok yang ngaji santri yang ngajari anak kecil-kecil terus dilatih. Yang besar-besar tak tanding itu biar punya rasa malu. Ya, kamu harus belajar lagi. Pokoknya besok minggu depan kalau nggak bisa tak tanding lagi. Biar ini metode. Yang nyuruh Mikel sudah kemarin, mosok Mikel terus, Rizky sekali-kali. Apa Ari? Sudah, duduk. Ayo Dana, sudah. Ya, hafalkan lagi ya.
Itu yang lain harus hati-hati itu. Siap-siap itu. Pokoknya. Baik, terima kasih. Itu cara untuk memotivasi anak-anak. Dan apa kok ditulis angel nih? Saya kira demikian dari saya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya barokah, kita cintai Al-Qur'an ya. Oke, Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rabbil alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.